Di luar, saya pikir itu akan menjadi beban yang lama-lama menjadi visual buat dia. Ya, lebih baik ngomong, lebih baik terus terang, katakan apa adanya. Itu kan lebih baik daripada dipendam, karena memang Bapak sudah bilang begitu, pemimpin sudah begitu, bilang begitu, mau bilang apa? Karena ada dua hukum pemimpin, dong. Hukum yang pertama, pemimpin tidak pernah salah. Hukum yang kedua, kalau pemimpin salah, lihat ayat yang pertama, bahwa pemimpin tidak pernah bersalah. Maka daripada ngomong tapi tidak ada gunanya, karena sudah ada keputusan dari seorang pemimpin. Nah di sini kalau Tuhan bilang pergi, tapi mungkin hatinya menolak. Kenapa? Ada dua hal. Pergi untuk apa? Lazarus sudah mati, mau bikin apa lagi? Sudah 4 hari dalam kubur, mau bikin apa? Terlambat. Buang waktu, buang ongkos bensin. Waktu itu belum ada step wagon. Buang apa? Tenaga. Belum lagi resiko dilempari dengan batu. Nah kalau lempar main-main, ya kena gitu kan. Itu kan masih bagus. Lempar begini pakai bantal, meletup. Atau lempar pakai balon, ini pakai batu, Bu. Karena di mana saja benjol. Dan biasanya kalau dianggap ajaran sesat, bukan dilempar main-main, itu pasti sampai mati. Dan itu resiko. Dan ada dua resiko. Yang pertama adalah mati. Yang kedua, buang waktu, buang tenaga. Tapi untuk apa kesana orangnya sudah mati? Betul. Tapi apa? Karena gurunya bilang, ayo berangkat. Maka Thomas bilang, ayo berangkat, kita pergi. Mati sama-sama dengan dia. Bukan dengan Lazarus, tapi dengan Tuhan. Karena mereka pikir penyebab biarnya dengan Tuhan. Mari kita pergi mati sama-sama. Kelihatannya kalimatnya rohani bukan? Kelihatannya kalimatnya tulus bukan? Kelihatannya kalimatnya baik bukan? Tapi kita tahu siapa Thomas. Thomas seorang yang tidak langsung percaya. Seorang yang sangat skeptis. Skeptis itu semacam kue cucur. Yang di tengahnya bengkak, di samping kiri kanan itu berbunga. Jadi kalau kue cucur di timur itu adalah pinggir berbunga, tengah berbangka. Ya kan, tengahnya berbangka, bro. Berbangka itu. Apa itu istilahnya? Iya, kira-kira begitulah. Iya. Kita melihat ada skeptis, orang yang sangat ragu. Dia tidak langsung percaya. Ketika dia katakan kau percaya Yesus, dia tanya dulu, percaya yang mana? Yesus yang mana? Karena di Timur Leste ada Yesus namanya. Iya, betul. Di Timur Leste ada kakak tingkat saya, itu namanya Petrus, Yesus da Costa. Iya. Saya pikir orang terlalu rohani ini. Iya. Dan kalau setan jangan hanya Yesus, nanti dia tanya Yesus dari mana. Kalau Yesus dari Timur Leste, dia belum lari. Ya, jadi kalau kita kembali kepada bagian ini, kita harus memahami. Kita harus memahami betul. Dalam konteks ini, Thomas bukan orang yang cepat percaya. Bukti, ketika Yesus bangkit, pada saat Yesus menyatakan diri ke 11 murid, di situ tidak ada Thomas. Karena pada saat itu Matias kan sudah ganti Yudas, no? Nah, ada Thomas. Yesus akan pulang, damai sejahtera bagi kamu. Mau terima damai sejahtera? Amin. Amin. Damai sejahtera bagi kamu. Semua terkait. Apa yang terjadi? Setelah Yesus pergi, datang Thomas. Thomas ini suka terlambat juga. Dan suka terlambat nanti dibilang Thomas. Penerima tamu sudah masuk, baru Thomas datang. Ya, datang. Kenapa Thomas datang? Kemudian disampaikan kepada Thomas bahwa kami bertemu dengan Yesus. Apa kata Thomas? Kalau mataku belum melihat dia dan tanganku belum mencucukkan jariku ke dalam lambungnya dan bekas pakunya, aku tidak akan percaya. Apa artinya? Saya mau bukti dulu. Saya mau raba dia dulu. Saya mau
jangan paksa aku, karena itu bukan salahku. Iya, aku tidak akan percaya. Ketika dia bilang, aku tidak akan percaya, tiba-tiba muncul Yesus. Pelan. Langsung dia maju. Dengan adanya dia melihat Yesus dan dia katakan, damai sejahtera bagi kamu Thomas. Inilah tanganku dan inilah lambungku. Cucukkanlah itu dan percayalah. Apa kata Thomas? Thomas datang dan dia bilang, ya Abba, ya Bapa. Ketika dia melihat baru dia percaya. Maka kalau dalam konteks ini dia bilang, mari kita pergi mati dengan dia. Ini bukan kalimat sungguh-sungguh dia percaya. Dia rela mati, membukti. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani, digiring dari Getsemani sampai kepada Golgota, apakah ada Thomas di sana? Jangankan Thomas, Petrus yang dia bilang, yang lain boleh tergoncang iman, tapi sekali-kali aku tidak tergoncang iman. Di mana Petrus? Nggak usah bicara si Thomas, si Petrus saja di mana? Yohanes yang boleh dikatakan lembut, tapi dia ada di sana. Ya, maka jangan anggap enteng yang diam-diam itu. Jangan anggap enteng yang kita anggap sudah flegmatik, tapi bisa saja di dalam hatinya ada satu kekokohan iman yang sungguh pada Tuhan. Dan kepada siapa Tuhan Yesus mempercayakan ibunya? Bukan kepada Thomas, seorang skeptis yang harus melihat dan percaya. Bukan kepada Petrus yang punya komitmen yang tinggi, tapi ketika berhadapan dengan tantangan yang lari dan dia tidak bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan mempercayakan itu kepada seorang pribadi yang namanya Yohanes, yang mungkin saja dianggap lemah karena dia senantiasa duduk bersandar pada Yesus, bersandar di daya Yesus, dan dikatakan itulah murid yang paling dikasih karena dia juga muda. Maka jangan menganggap enteng yang muda. Maka Paulus katakan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan bagi orang percaya. Artinya orang muda tidak bisa dianggap remeh. Maka bangkit anak muda, siapakah nilai hidupmu? Jawab, muda. Yesus. Jangan sampai bebelken lewat, kita juga lewat. Di mana semangat anak muda? Di mana kebanggaan anak muda? Di mana komitmen anak muda? Jangan kau dianggap enteng sama yang sudah berlangsung itu, tapi buktikan kalau kau punya keteladanan di hidup. Jangan hanya gara-gara acara di luar kau semangat, acara di dalam gereja kau tidak semangat, tapi saya pikir semuanya semangat. Tadi baru nyanyi kok. Nggak ada kaum yang lain dengan kecuali kaum muda. Ya. Nah, saudara, kalau demikian, kalimat ini bukan kalimat keberanian untuk mati. Maka kalimat ini adalah apa? Kalimat kata paksaan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak bisa dibantah. Tuhan bilang apa itu sebuah kemutlakan, karena itu kebenaran otoritas. Maka daripada ini, ayo kita pergi. Biar mati di sana. Iya tuh. Ya sama dengan apa? Pendeta out berpuluhan. Ya daripada sakit hati, dengar terus ini berpuluhan makan. Kan sama juga tuh. Iya, sama saja begitu. Nah,